loving you. Dan kenapa sih kita jadi pekerja? Kenapa sih kita mencari kehidupan? Ya. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Ya, kita dengan mulai menjadi pegawai, karyawan, di wira swasta. Apa sih pikiran kita? Ya. Pikiran kita selama ini dihantui oleh rasa ketakutan, fear. Ya. Karena kita takut dikasih simbol pengangguran. Kita tidak bisa makan hari ini, maka kita jadi pekerja. Dan itu akan mempersempit ruang pemikiran kita. Ya, kita hanya berharap gaji, bisa bertahan bulan depan cari gaji lagi untuk bertahan bulan depan berikutnya. Itulah yang membuat kita tidak bisa berkembang. Karena rasa ketakutan lebih menghantui kita. Ya, buat sahabat Satria, marilah kita sekarang berpikir bagaimana kita sebagai pemenang. Itu yang harus kita bawa pikiran kita. Kita harus menjadi seorang pemenang. Kita bersaing hidup, ya, dengan kompetisi hidup yang sekarang semakin ketat. Untuk sebagai pemenang, apa yang kita utamakan? Ya, satu, yang utama harus keimanan, fight. Kita harus memperkuat keimanan kita. Karena kita yakin dan percaya semua rezeki, semua takdir ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Tuhan tidak akan merubah apabila kita tidak merubah diri kita. Mulai kita berkita sebagai pemenang. Yang kedua, kekuatan. Pergunakan energi dalam tubuh kita, kekuatan kita. Apa sih yang kita bisa pergunakan untuk kompetisi? Kalau perlu kita harus lebih bagus dari orang lain. Orang lain punya ini, kita punya itu. Orang lain bisa, kenapa tidak bisa? Itu yang kita mulai merubah pikiran kita, merubah paradigma pikir kita, ya, menggerakkan ion-ion dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah action. Ini ada yang nyata. Action atau tindakan nyata. Jangan menunda besok, lusa. Apa yang kita bisa bikin hari ini, bikin. Walaupun lebih dari pekerjaan kita, itu adalah tabungan kita. Kita bisa bekerja 3, orang lain bisa bekerja 1, kita punya tabungan 2. Jadi kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Jangan menghantui ruang gerakan kita dengan pikiran kita sendiri. Yang keempat, restorasi, pemulihan. Kita harus flashback kembali ke belakang. Apa sih kekurangan-kekurangan kita? Kita butuh istirahat, kita butuh, ya, pemulihan kembali energi untuk kita evaluasi apa sih kekurangan-kekurangan kita untuk kita lebih baik lagi. Jadi buat sahabat Tria,
Marilah kita selalu merubah pikiran kita adalah pemenang, the winner. Saya mengingat kembali waktu saya mulai kerja di PT Gudang Garam. Pada saat saya interview dengan seorang manajer di perusahaan tersebut, ada pertanyaan yang sangat berkesan sampai sekarang. Pertanyaan gini, apabila saya memberi kamu pekerjaan menebang pohon 6 jam, 1 jam pertama apa yang kau lakukan? Berbagai jawaban pun saya juga berpikir, apa sih jawabannya? Tapi saya tersirat dalam saya memang selang 1 jam pertama saya akan mengasah kapak tersebut, menajamkan kapak tersebut. Dan alhamdulillah dengan jawaban itu termasuk poin untuk saya masuk kandidat sebagai karyawan di PT Gudang Garam. Ya, memang betul juga kalau begitu ya. Kalau kita melihat pada saat kita menghadapi pekerjaan, yang utama kita harus memperasah diri kita dengan ilmu, keterampilan, dan mengetahui sebelum kita terjun ke pekerjaan yang sesungguhnya. Ya, buat Satria, apabila kalian bekerja start mulai jam 8, ya jam 7 tibalah di kantor, siapkan semua kebutuhan-kebutuhan, belajarlah sedikit apa yang kita bisa pelajari untuk modal pekerjaan kita, karena itu adalah modal kita untuk berkompetisi. Orang lain bisa santai, kita bisa mengambil kesempatan santai orang lain ke kita. Kan hidup adalah kompetisi. Tahu Sobat Tria? Mulailah kita mulai aktivitas dengan belajar, persiapan untuk menghadapi pekerjaan ini. Saya Ferry dari Satria Kreatif Makassar. Apa sih tujuan kita dalam bekerja? Ya, sebagian sahabat-sahabat Tria mengatakan bekerja karena ingin melawan rasa ketakutan dicap sebagai pengangguran. Ya, kita ya. Sebagian sahabat-sahabat Satria tidak ingin dikatakan pengangguran. Ya. Jadi fear, rasa ketakutan. Ya. Atas simbol masyarakat tentang pengangguran. Ya, buat Satria, itu yang mempersempit ruang pemikiran sebagian sahabat-sahabat kita yang berpikir rasa ketakutan itu. Sekarang Sobat Satria, marilah kita berpikir sebagai pemenang, overcomers. Kita adalah pemenang. Kita bekerja, berkompetisi karena ingin tujuan lebih besar. Ingin hasil yang kita capai sekarang, besok harus lebih besar dari sekarang. Itulah tujuan sebagai pemenang. Apa sih kiat-kiat yang akan kita lakukan sebagai pemenang? 1. Fight, keyakinan kita. Kita yakin dan percaya, ya, restu dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin dan percaya atas kemampuan, kelebihan, rezeki yang kita diberikan. Kita harus berusaha, karena yakin dan percaya Tuhan tidak akan merubah sebuah kaum apabila kaum itu tidak merubah dirinya. Yang kedua, forward, gunakan kekuatan di tubuh kita, gerakan ion-ion positif untuk mencapai tujuan. Kepercayaan diri terbentuk, itu kita perlihatkan, kita pergunakan kekuatan power diri kita. Yang ketiga, action, tindakan nyata. Kita mengimplementasikan keyakinan kita, kekuatan kita, kepercayaan diri kita dalam berkompetisi dalam pekerjaan. Yakin dan percaya. Orang bisa 2, kita bisa 4. Orang bisa 3, kita bisa 6. Jadi kita punya tabungan. Dan berkompetisi kita punya nilai plus. Yang keempat, restorasi. Kita ada pemulihan, kita harus flashback kembali apa kejadian-kejadian yang ini hari kita lakukan, kesalahan apa yang kita lakukan, agar besok kita bisa tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi begitu terus supaya kita tahu apa sih kesimpulan-kesimpulan analisa untuk kita jadi pemenang. Jadi buat Sobat Satria, tinggalkan ketakutan kita, tunjukkan kemampuan kita untuk jadi. Halo. Jumpa lagi, saya Ferry dari Satria Kreatif Makassar. Hari ini saya ingin bahas masalah training. Kadang undangan training diberikan kepada karyawan yang setia, masa kerja yang lama, dan kedua
dipikir dia tidak akan pindah ke pekerjaan. Jadi hanya dilihat dari kesetiaan tanpa melihat hasil kualifikasi karyawan. Mungkin ada pertanyaan gini, yang mana kita pilih? Satu, karyawan yang lama setia tapi tidak memberikan hasil atau kurang memberikan hasil, atau kedua, karyawan yang memberikan hasil tapi hanya bekerja 2 atau 3 tahun. Mungkin pertanyaan itu buat teman-teman leader sahabat Satria. Kalau kita berpikir, yang mendingan kita pilih yang 2-3 tahun tapi memberikan hasil, daripada kita memilih karyawan yang lama bekerja tidak memberikan hasil. Karena tidak memberikan hasil itu akan lebih mahal daripada nilai training. Jadi jangan kita melihat karyawan masa kerja atau apa, tapi kita lihat berikan hasil. Karena mungkin kelebihan kerjanya sehingga dilirik dengan perusahaan-perusahaan lain. It's okay. Karena mereka ingin berpotensi. Jadi jangan pernah memberi nilai training itu, nilailah kepada sebuah hasil, bukan dari nilai lama bekerja. Jadi buat Satria, training adalah hal yang wajib diberikan semua karyawan, mau masa kerja berapa, karena dia akan memberikan kontribusi kepada, walaupun masa kerja yang sedikit, tapi dia akan memberikan kontribusi buat hasil kepada perusahaan atau kepada kita sebagai leader. Saya Ferry dari Satria Kreatif Makassar. Likey